Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan agama Kristen kelas 11. Dalam KBM saat ini, kita akan masuk dalam pelajaran yang keempat dengan tema keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, kasus perceraian terus marak dan meningkat dalam masyarakat. Banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian. Misalnya, ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi, adanya orang ketiga, KDRT, dan lain sebagainya. Masalah keluarga ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Generasi penerus bangsa, yaitu remaja Kristen, perlu dibekali dengan norma-norma dalam masyarakat dan nilai-nilai Kristiani, sehingga kelak keluarga yang dibangun adalah keluarga yang kuat dalam landasan moral, sehingga kasus perceraian bisa dikurangi. Dalam bab ini, hal pertama yang akan kita bahas adalah tentang keluarga yang kuat. Seperti kisah perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 24-27 tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Membangun rumah diartikan sebagai membangun kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Supaya kehidupan ini kuat, maka harus dibangun di atas dasar yang kokoh. Tuhan Yesus menyebut dasar yang kokoh adalah batu karang. Yang diwakili oleh batu karang adalah Kristus sendiri. Jika kehidupan keluarga dibangun di atas dasar Kristus, maka keluarga akan memiliki kehidupan yang kokoh dan akan aman serta selamat meski harus mengalami berbagai tekanan sulit. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, orang yang membangun di atas Kristus berarti seluruh kehidupan keluarga bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Orang yang bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukan firman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan dilambangkan seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, sehingga kalau ada masalah, keluarga tersebut akan mudah hancur. Orang bodoh membangun kehidupannya dengan tujuan jangka pendek dan di atas dunia, misalnya harta, kekuasaan, kehormatan, dan lain-lain. Hal kedua yang akan kita bahas adalah kepribadian yang kuat. Keluarga Kristen memiliki peluang yang besar untuk membangun karakter yang kuat dalam diri anak dalam keluarga. Tentunya, dalam hal ini hanya keluarga yang harmonis, yang di dalamnya terdapat sejuta cinta, kasih sayang, serta integritas, yang kemudian mampu membuat model pendidikan yang terbaik untuk anak. Keluarga sebagai model pendidikan harus menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan anggota keluarga. Apabila keluarga memiliki fondasi yang kuat dan kokoh dalam kelangsungan hidupnya, maka hal tersebut juga akan memberikan dampak bagi anggota keluarganya, termasuk anak dan remaja. Anak dan remaja akan tumbuh dalam terang kasih dan firman Tuhan yang menuntunnya dalam mengarungi masa depan yang cerah dan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Hal yang ketiga, kita akan membahas tentang karakter bangsa yang mendukung karakter Kristen. Pribadi Kristen yang kuat juga harus mempunyai aspek-aspek karakter bangsa.
Aspek karakter bangsa yang akan mendukung pribadi yang kuat adalah sebagai berikut. Yang pertama, religius. Religius yaitu sikap yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 2. Toleransi. Toleransi yaitu tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 3. Disiplin. Disiplin yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 4. Jujur. Jujur yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 5. Kerja keras. Kerja keras yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 6. Kreatif. Kreatif yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 7. Mandiri. Mandiri yaitu sikap yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 8. Demokratis. Demokratis yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 9. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 10. Semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 11. Cinta tanah air. Cinta tanah air yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan rasa kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 12. Menghargai prestasi. Menghargai prestasi yaitu sikap yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 13. Bersahabat atau komunikatif. Bersahabat atau komunikatif yaitu tindakan yang mampu menjalin relasi positif dengan orang lain sebagai saudara dan sahabat. 14. Cinta damai. Cinta damai yaitu sikap yang suka damai, menghargai orang lain yang tumbuh dari hati yang bersih, juga dengan sadar menghindari konflik yang destruktif dan tidak membangun. 15. Gemar membaca. Gemar membaca yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 16. Peduli lingkungan. Peduli lingkungan yaitu tindakan yang mencintai lingkungan, selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya. 17. Peduli sosial.
Peduli sosial yaitu tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 18. Tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan. Bagi orang Kristen, memiliki karakter bangsa yang sudah saya sampaikan tadi memang sangat penting. Dan hal itu dapat mendukung karakter Kristen yang dibangun dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hal yang keempat, kita akan membahas penjelasan dari Alkitab. Penjelasan Alkitab hari ini kita ambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya berharap semua murid membaca ayat ini dari rumah. Pembacaan firman Tuhan hari ini membandingkan antara orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu, sedangkan orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Ini merupakan teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang yang pandai berseru Tuhan, tetapi tidak melakukan perkataan Tuhan. Musibah banjir yang sering terjadi di Palestina bisa merusakkan bangunan rumah, bahkan meruntuhkannya. Namun, jika fondasi rumah itu kokoh atau fondasinya batu, maka rumah itu tidak akan goyah, rusak, atau runtuh. Musibah alam ini menggambarkan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Ketika diperhadapkan dengan berbagai masalah hidup, orang Kristen tidak akan goyah imannya jika dia mempunyai dasar yang kokoh pada saat membangun kehidupannya. Dasar yang kokoh agar tahan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan adalah datang kepada Tuhan Yesus, mendengarkan serta melakukan perkataan Tuhan. Sekarang kita akan membahas pembangunan yang bijaksana. Batu adalah fondasi yang keras dan kuat. Rumah yang dibangun di atasnya tidak mudah goyah pada saat datang banjir atau angin. Pembangunan rumah ini memikirkan tujuan jangka panjang. Dia memperhitungkan bahwa sewaktu-waktu akan datang hujan, angin, dan banjir yang dapat merobohkan rumah jika rumah tidak kokoh. Meskipun dalam membangun rumah di atas batu memerlukan waktu yang lama, tetap akan ditempuhnya karena ia mau memakai rumah itu dalam jangka waktu yang lama. Dasar yang kuat untuk membangun kehidupan adalah datang kepada Tuhan Yesus, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Maka kehidupan seperti ini akan menjadi kuat, tidak akan mudah goyah imannya, dan siap setiap saat menghadapi berbagai persoalan yang berat. Dan hasilnya adalah keselamatan. Dan sekarang kita akan membahas pembangunan yang bodoh. Sifat pasir adalah mudah digali, mudah tergerus air, dan mudah tergeser karena angin. Karena sifat-sifatnya ini, maka jika membangun rumah di atas pasir, rumah tersebut tidak akan kokoh, tetapi mudah rusak, bahkan runtuh saat dilanda banjir atau diterpa angin yang kuat. Membangun rumah di atas dasar pasir menunjukkan pekerjaan yang sembarangan.
tidak mau repot mencari lokasi yang aman. Membangun rumah tanpa dasar menunjukkan tidak mau melakukan pekerjaan yang berat dan sukar. Pembangunan rumah ini tidak memiliki tujuan jangka panjang, menginginkan rumah segera jadi, bisa ditempati dan menggunakan cara yang mudah. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang berseru kepada Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Makanya disebut orang bodoh. Jadi, orang yang seperti ini akan menghasilkan kehidupan yang lemah. Tidak siap jika tiba-tiba datang persoalan berat dan tidak mampu mengatasinya. Dan hasilnya adalah kehancuran. Dari KBM hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu jadilah orang yang bijaksana, yang senantiasa datang kepada Tuhan, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Maka kita akan menjadi pribadi yang kokoh dan kuat. Jadilah anak remaja yang memiliki karakter bangsa. Dan puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati.